Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kistri Bakri dari kelas B Sistem Kendali dengan NIM 2210953047 akan menjelaskan tentang modul 2. Saya berasal dari kelompok praktikum 17. Diagram blok kendali. Diagram blok kendali terdiri dari beberapa komponen yang terdiri dari sinyal, subsistem, summing point, branch point. Jadi, sinyal adalah garis panah yang menunjukkan arah tetapan pengendalian suatu sistem kendali. Sinyal adalah aliran informasi dari satu komponen ke komponen yang lain di dalam sebuah sistem. Nomor 2, subsistem. Subsistem adalah blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendali sistem dalam bentuk fungsi. Subsistem biasanya direpresentasikan sebagai blok terpisah yang mewakili fungsi atau operasi tertentu dari sistem yang lebih besar. Yang kemudian nomor 3, summing point. Summing point adalah titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Biasanya dalam sinyal pengendali yang berguna untuk menggabungkan umpan balik. Yang terakhir adalah branch point. Branch point adalah titik cabang yang adalah lokasi di blok diagram di mana sinyal dapat bercabang atau beralih dari satu jalur ke jalur lainnya. Kemudian kita akan lihat bagaimana contoh blok diagramnya. Di sini dapat dilihat ini merupakan garis sinyal input. Pada blok diagram ini, sinyal input langsung bertemu dengan summing point yang akan dijumlahkan sesuai tanda ini. Kemudian masuk ke dalam garis sinyal. Garis sinyal ini sebagai input kepada subsistem ini, ke blok ini. Nah, setelah dari blok ini akan keluar output. Pada output ini terjadi percabangan yang mana percabangan ini akan bertemu lagi dengan subsistem. Nah, kemudian akan kembali lagi summing point. Kayak disebutkan pada yang tadi, biasanya dalam sistem kendali summing point adalah tempat untuk menggabungkan umpan balik. Jadi, pada garis sinyal ini dari branch, kemudian masuk ke subsistem, kemudian kembali lagi ke summing point, dan terjadilah perulangan yang akhirnya akan menjadi output CS. Kemudian lanjut, hubungan dan modifikasi diagram blok. Jadi terdapat dua hubungan untuk diagram blok yang terdiri dari hubungan seri. Dapat dilihat berikut adalah blok diagramnya. Terdapat dua blok subsistem dengan input X1S. Jadi seperti yang kita pelajari, sinyal input akan dikalikan dengan blok. Kemudian karena ini seri, akan dikalikan lagi dengan G2. Jadi dapat dilihat pada persamaan di bawah, X2S sama dengan X1S dikali G1S untuk persamaan 1, di mana pada di sini. Kemudian untuk X3-nya itu X2 dikali X2S dikali G2S. Itu terjadi pada di sini. Nah, selanjutnya substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ya, yang hasilnya sinyal X3 ini sama dengan X1S dikali G1S dikali 2Gs. Kemudian hubungan paralel. Jadi pada hubungan paralel ini dapat berbentuk percabangan dengan input X1S, kemudian masuk ke dalam subsistem G1S dan G2S. Pada percabangan ini hasil sinyalnya adalah G1S kali X1S dan G2S kali X1S. Dapat lihat dari sini. Nah, kemudian terdapat summing point yang mana nilai di sini akan terhubung dan akan menjadi luaran yang berupa X4S sama dengan X2S kurang X3S. Namun sebelum itu
Untuk perhitungan di dalam summing point ini dapat dilihat pada X4S sama dengan X2S dikurang X3S. X4S sama dengan X1S dalam kurung G1S dikurang G2S. Apa maksudnya? Jadi artinya sini terdapat penjumlahan atau penyederhanaan yang mana dengan input X1 kemudian kita akan kerjakan G1 dan G2 nya terlebih dahulu, sehingga penyederhanaannya akan lebih mudah. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut untuk modifikasi diagram blok. Satu, pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Jadi ini adalah modifikasi yang pertama dengan input X1, kemudian bercabang satu ke G, yang satu lagi langsung ke output. Yang masuk ke dalam blok akan terjadi perkalian yang hasilnya X1G. Nah, jika kita ingin memindahkan titik percabangan ke setelah titik G, maka apa yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan adalah kita akan membuat persamaan dengan input tetap X1, namun luarannya juga harus tetap sama. Jadi X1 sama dengan X1 dikali G dikali A sama dengan X1. Jadi untuk nilai A di sini kita harus menambahkan blok di sini baru yang bernilai 1 per G. Dan lanjut untuk modifikasi selanjutnya. Pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Jadi ini kebalikan daripada tadi. Untuk memindahkan percabangan ke sebelum subsistem, jadi kita harus membuat blok baru juga yang bernilai dengan nilai G. Jadi dapat dilihat pada persamaan X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. A sama dengan G. Jadi nilai G harus sama dengan A. Kemudian modifikasi selanjutnya, pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Jadi pada kali ini adalah akan memindahkan summing point seperti pada gambar dari awalnya sebelum sistem ke setelah sistem. Jadi dengan input X1 dan X2 kita akan memindahkan ke setelah subsistem. Jadi nilai X3 di sini didapatkan dari X1 dikurang X2 dikali G. Ini sebagai input, terus dikali dengan G akan jadi hasil X3. Jadi dengan persamaan berikut, X1 dikali G kurang X2 dikali G. Kemudian jika kita memindahkan ke sini, kita harus menambahkan blok baru yang nilainya A. A itu bernilai harus sama dengan G juga. Jadi X sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Nah, atas dua persamaan ini, maka didapatkanlah G sama dengan A. Kemudian pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Jadi dengan input X1 kemudian masuk ke dalam G, kemudian masuk ke dalam summing point. Yang kita akan modifikasi menjadi akan dipindahkan ke sebelum blok sistem. Jadi ini berkebalikan dengan modifikasi yang tadi. Jadi atas persamaan ini, persamaan X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Untuk persamaan yang setelah dimodifikasi ini adalah X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dalam kurung G. Kemudian kita buat persamaannya X1 dikurang X2 kali A
kurang G sama dengan X1 dikali G kurang X2. X1 dikurang G, X1 dikali G kurang X2 kali A kali G sama dengan X1 kali G kurang X2. X2 kali A kali G sama dengan X2, A sama dengan 1/G. Jadi nilai A di sini harus bernilai 1/G. Dan jadi dalam sistem kendali terdapat sistem lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama adalah sistem lingkar terbuka. Jadi sistem lingkar terbuka adalah sistem yang tidak memiliki umpan balik. Jadi apa yang diinputkan akan dikalikan dengan sistem saja dan akan langsung menjadi luaran, tidak ada umpan balik. Jadi seperti yang kita pelajari pada modul sebelumnya, fungsi alihnya adalah output per input sama dengan blok sistemnya ini. Jadi untuk keluaran sistemnya adalah CS sama dengan GS kali RS. Baik. Kemudian yang kedua, sistem kendali lingkar tertutup. Jadi sistem kendali lingkar tertutup ini adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Jadi perbedaannya dengan sistem kendali lingkar terbuka, di sini tidak ada percabangan. Nah, di sini kalau di lingkar tertutup terdapat percabangan yang akan dikalikan dengan sebuah blok, kemudian masuk kembali ke dalam summing system, ke summing point. Berikut adalah fungsi alihnya. CS sama dengan ES kali GS itu untuk persamaan 1. ES sama dengan RS kurang BS untuk persamaan 2. BS sama dengan CS kali HS untuk persamaan 3. Selanjutnya persamaan 3 akan disubstitusikan ke persamaan 2. Jadi ES sama dengan RS kurang CS HS. Nah, kemudian setelah didapatkan persamaan keempat, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. CS sama dengan RS kurang CS kali HS dalam kurung dikali GS. Kemudian kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS kali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Selanjutnya pindahkan CS kali HS dikali GS ke ruas kanan. Jadi CS ditambah CS HS dikali GS sama dengan RS dikali GS. Nah, kemudian kita keluarkan nilai CS nya. Jadi CS dalam kurung 1 ditambah GSHS sama dengan RSGS. Nah, lalu kita pindahkan ke ruas, kita pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 tambah GSHS ke ruas kanan. Jadi persamaan fungsi alihnya adalah CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Jadi untuk perbandingan, kan setelah didapatkan tadi penjelasan tentang lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Jadi ada plus minusnya dari sistem tersebut. Jadi untuk lingkar terbuka ini kurang stabil dan kurang teliti. Sedangkan pada lingkar tertutup lebih stabil dan lebih teliti. Kemudian untuk lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat. Untuk lingkar tertutup lebih sulit untuk dibuat. Untuk lingkar terbuka tidak ada umpan baliknya. Pada sistem lingkar tertutup terdapat umpan balik. Dari segi harga, sistem lingkar terbuka itu lebih murah, sedangkan sistem lingkar tertutup itu lebih mahal. Lanjut, kontrol PID. Kontrol PID adalah terdiri dari proporsional, integral, dan derivatif. Jadi manfaat dari PID ini adalah mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Kedua adalah meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Jadi pengendali proporsional ini menghasilkan output yang sebanding dengan masukan input. Pada blok ini dapat dilihat dengan S sebagai input dan bloknya sebagai KP dan output sebagai US,
Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT sama dengan KP dikali ET. Yang kemudian akan dipindahkan menjadi ke domain Laplace yang ditulis menjadi US per ES sama dengan KP. Jadi di pengendali proporsional ini terdapat karakteristik. Satu, jika KP diperkecil maka respon time akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Nomor 2, jika KP diperbesar maka respon sistem akan semakin cepat, itu mendekati steady state, dan rest time akan semakin singkat. Jika KP terlalu besar maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau ada osilasi yang terlihat jelas. Yang keempat adalah nilai dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error tetapi tidak dapat menghilangkannya. Kemudian kontrol PID selanjutnya adalah pengendali integral. Nilai kontrol ini menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Pada blok ini dapat lihat input sebagai ES, bloknya sebagai KI per S, output sebagai US. Jadi pada blok ini dapat dinyatakan sebagai persamaan UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET dt yang ditulis dalam domain Laplace menjadi US per ES sama dengan KI sama dengan per S. Jadi karakteristik dari pengendali integral adalah luaran pengontrol integral membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Ketika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika nilai ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Konstanta nilai Q yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Kemudian ke kontrol selanjutnya adalah pengendali derivatif. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Jadi pada input IS masuk ke dalam blok KDS dengan output US. Pengendali derivatif akan memberikan sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error S bagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT per ET sama dengan KD DET per DT yang dalam domain Laplace dapat dituliskan sebagai US per ES sama dengan KDS. Kemudian karakteristiknya adalah satu, pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Kemudian nomor 2, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Nomor 3, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Dengan meningkatnya nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Jadi berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, namun tidak dapat memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada controller lainnya. Kemudian, controller selanjutnya adalah pengendali proporsional integral. Jadi kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Pada blok ini dapat lihat input ES dan blok KP 6-1 tambah T1S per T1S dengan kemudian outputnya jadi US. Dari blok ini dapat diandalkan persamaan sebagai berikut. UT sama dengan KP kali ET tambah KP per TI integral 0 sampai T ET dt, dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI sama dengan merupakan waktu integral dalam domain Laplace yang dapat ditulis menjadi US per ES sama dengan KP dalam kurung 1 tambah 1 per TIS dalam kurung, yang sama dengan bisa dituliskan juga sebagai KP dalam kurung 1 tambah T1S per T1S. Kemudian ada pengendali proporsional integral. P dan kontrol memiliki banyak karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkannya untuk menyediakan steady state error. Jika KP lebih besar dari KI, maka steady state error tidak dapat dihilangkan. Kemudian ada yang terakhir adalah pengendali proporsional derivatif. Jadi kontrol ini mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Jadi dengan blok ini ES input ES masuk dalam blok KD dalam kurang 1 tambah TDS dengan output US. Dan dari gambar tersebut dapat
dinyatakan sebagai persamaan UT sama dengan KP kali ET tambah KP dikali TD kurang DET per DT, dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif yang dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US RS sama dengan KP dan kurang 1 tambah TD S. Jadi karakteristik dari pengendali proporsional derivatif ini adalah responnya sangat cepat, kemudian overshootnya rendah, dan kerja dari differential control saat nilai errornya berubah. Jadi kemudian ada perbandingan PID controller dari ketiganya. PID itu kepanjangan proporsional integral derivatif. Jadi ketiganya di sini ini pada dilihat pada rest time. Yang proporsional akan menurunkan rest time, integral akan menurunkan, yang derivatif akan ada perubahan kecil. Kemudian pada overshoot ada lihat proporsional akan meningkatkan overshoot, integral meningkatkan overshoot, derivatif akan menurunkan overshoot. Pada settling time proporsional akan ada perubahan kecil, pada integral akan meningkatkan settling time, pada derivatif akan menurunkan settling time. Terakhir ada steady state error. Proporsional akan menurunkan atau mengurangi, integral akan mengeliminasi atau menghapus, pada derivatif akan ada perubahan kecil. Kemudian ada beberapa parameter tanggapan peralihan. Yang pertama ada time constant atau TC. TC adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Nomor 2 ada rest time atau TR, adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Kemudian ada settling time. Settling time adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5 atau 2 atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Kemudian ada delay time. Delay time adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Kemudian ada maximum percent overshoot atau MP. MP adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Jadi persen MP sama dengan CTP dikurang C tak terdefinisi per C tak terdefinisi dikali 100%. Kemudian ada time peak atau TP. TP adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Dari keenam parameter tersebut terdapat pada di sini MP, TD, TR, TP, TS. Kemudian ada metode penalaan atau turning. Pertama ada metode trial dan error. Metode trial dan error pada tuning PID adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang dari sistem parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Kemudian nomor 2 ada Ziegler-Nichols. Ziegler-Nichols adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen, asumsi modelnya belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum sebesar 20% dari terhadap masukan step. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.